Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah pada siang hari ini podcast Kembang Teh Kemenak Batang Berceloteh tayang perdana dengan edisi eksklusif karena yang pertama ini baru diresmikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, dan beliau secara eksklusif hadir bersama kita pada siang hari ini. Bapak Kakanwil, Bapak Dr. Haji Mustain Ahmad, sehat Bapak nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang berkunjung di podcast kita yang ini betul-betul kalau kayak pengantin itu masih perawan Pak, karena Bapak tadi yang buka. Dan saya pun baru sekali ini nge-host secara langsung. Iya, alhamdulillah. Selamat ya untuk Kemenak Kabupaten Batang yang sudah punya podcast. Mudah-mudahan ini produktif ya. Amin. Untuk kita berkomunikasi positif dengan segenap masyarakat, khususnya umat beragama di Kabupaten Batang. Apalagi ada host yang luar biasa ini, Al Mukarramah. Ini masih perdana juga. Sudah kayak kota suci. Masya Allah. Jadi doa Pak, semoga tahun depan jadi petugas haji. Amin. Lobby ini. Baik sahabat pemirsa podcast Kembang Teh, di edisi eksklusif ini waktu memang sangat terbatas, jadi di tengah keterbatasan ini kita mohonkan kepada Bapak Kakanwil kita yang luar biasa keren, dan kerennya itu webnya sampai di Kemenak Kabupaten Batang. Jadi Kemenak Kabupaten Batang di bawah pimpinan Bapak Haji Ahmad Farhan tidak mau kalah keren dari Kakanwil. Harus lebih keren. Ya, dan kerennya hari ini sudah disaksikan secara langsung oleh Bapak Kakanwil, dari mulai terobosan sinergitas dengan BKM tadi, di mana PKM di Kabupaten Batang ternyata sudah bisa melakukan komunikasi kegiatan Khatmil Quran. Sekarang sudah sampai di episode ke-13, keliling di seluruh masjid-masjid kecamatan, dan istimewanya itu bersama Forkopimda juga Ibu PJ Bupati Batang. Ini baru terobosan pertama Bapak. Iya. Memang mau terobos berapa kali? Oh, banyak. Bapak Kakan Kemenak kita itu memang nggak mau kalah kayaknya sama Kakanwil. Dan terobosan yang kedua hari ini kita lihat secara langsung, Bapak bisa menyaksikan podcast kita, juga kantin yang ada di luar, dan yang terakhir nanti Bapak akan melihat keseruan Taman Dahlia, Taman Moderasi, yang nanti ada teman-teman penyuluh di sana siap menyambut Bapak dengan siru. Nah, untuk itu Bapak mungkin bisa memberikan statement, support, atau mungkin review dari keseruan kerennya Kementerian Agama Kabupaten Batang di bawah pimpinan Bapak Haji Ahmad Farhan. Sekali lagi saya sampaikan selamat ya. Kemenak Batang terus bergerak, produktif, maju. Dalam bahasa Kanwil itu majeng ya. Bergerak moderat, akuntabel, jernih, ngayomi. Bahwa kita punya tugas untuk melayani umat beragama kita, bisa menjalankan kewajiban agamanya dengan baik, tidak hanya untuk khusus satu agama tertentu atau ada pengkhususan, tetapi berjalan seiring bergandengan dengan unsur semua agama. Ini tugas tidak mudah karena kerukunan itu entitas yang dinamis. Hari ini rukun, belum tentu besok rukun. Minggu ini rukun, belum tentu minggu depan rukun. Jadi harus terus dilakukan bersama-sama, terus dilakukan berkesinambungan. Jadi apa yang tadi sejak siang tadi, bagaimana dimulai dari rumah-rumah ibadah, misalnya dari masjid, kegiatan-kegiatannya, baik kegiatan ibadah maupun kegiatan sosial, ini dilayani dengan baik. Kemudian ada komunikasi melalui podcast yang ini para pemirsa ruangannya keren, alat-alatnya
Keren, Mbak. Kayaknya mahal ini. Kayaknya ya, terlihatnya seperti mahal. Tapi ini bagus. Jadi saya bicaranya tidak usah berotot seperti di ruangan tadi. Ini saya ngomong pelan Sensitif saja. ini. Sekarang sudah masuk dan itu terdengar bagus di para pemirsa sekalian. Nah, kemudian juga kalau podcast ini namanya Kembang Teh, Kemenak Batang Berceloteh. Nah, celotehannya adalah celotehan yang menginspirasi, yang membangun, yang menciptakan optimisme. Dan kemudian nanti ada ruang publik namanya Kembang Dahlia ya. Kemenak Batang Taman Moderasi Lintas Agama ya. Wadah ini lintas agama. Kemenak Batang Wadah Lintas Agama. Oke. Nah, kembang-kembang ini harus tumbuh dalam taman, yang taman itu terlihat indah, bukan karena hanya ada satu warna, satu bunga, tapi lebih dari itu karena banyak warna, banyak bunga yang ada di situ. Dan harus memancarkan keharuman dari warna-warna yang ada. Agama sesungguhnya memiliki wajahnya yang asli. Wajah agama yang asli itu sejuk, teduh, rukun, mendamaikan, optimis. Itu wajah asli agama. Membuat sesuatu yang tidak tertib menjadi tertib, sesuatu yang mengkhawatirkan bisa menenangkan, meyakinkan. Jadi kalau kemudian orang bicara agama tetapi tidak melahirkan situasi itu, bicara agama tetapi ujungnya pertikaian, perpecahan, pasti yang sedang dia bawa bukan wajah asli agama. Karena wajah asli agama itu yang tadi saya sampaikan itu. Maka selain dilakukan manajerial pelayanan agama di kantor, di rumah-rumah ibadah, juga di ruang-ruang publik. Kita bisa berceloteh, kita bisa jagongan urusan sosial kemasyarakatan, dimanapun itu spiritnya spirit agama yang rukun. Perbedaan itu, Mbak Mukaroma, ini keniscayaan. Justru dunia indah karena berbeda. Justru dunia berkembang karena berbeda. Di keluarga kita indah karena suami istri berbeda. Kemudian suami istri berkembang, ada anak, menantu, cucu, juga karena ada perbedaan. Kalau dunia ini homogen saja, satu warna, satu jenis saja, nggak asik gitu ya. Itulah yang harus kita terima dengan penuh kesadaran, dibimbing nilai-nilai agama, dan terus kita pelihara, kita jaga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Iya, keren banget memang Bapak Kakanwil kita kalau sudah ngendikan bab kerukunan, rong jam tidak akan pernah katam. Makanya teman-teman sekalian, teman-teman pemirsa, Kakanwil kita ini dalam hal kerukunan memang selalu berada di garda terdepan. Bahkan di tahun 2023 Bapak ya, sudah sampai beliau mendorong pemerintah provinsi mengeluarkan pergub tentang kerukunan sinergitas. Jadi teman-teman penyuluh di Batang juga ikut berjibaku-tai untuk pelembagaan seksi kerukunan sampai di tingkat RT begitu. Alhamdulillah, dan luar biasa dampaknya. Kemarin kita KMP juga sudah sukses dilaksanakan, dan inspirasinya dari Merah Marunnya Kakanwil, Kementerian Agama, nanti akan dinyanyikan Bapak di Taman Moderasi kita. Jadi begini ya, Pergub 37 tahun 2022 itu kita gagas waktu itu dengan Pak Gubernur. Rasanya kok kerukunan umat beragama itu seperti tugasnya Kementerian Agama saja. Padahal kerukunan umat beragama itu ruh dari persatuan Indonesia. Kalau umat beragamanya rukun, maka persatuan Indonesia aman. Karena itu maka kita ingin bersinergi, tidak hanya pemerintah,
ya pemerintah pusat, ada Kementerian Agama, ada kementerian yang lain, ada pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, ada ormas, lembaga-lembaga, kita menguatkan sinergi itu. Sinergi itu kemudian kita akselerasi melalui gerakan Merah Marun, menyemai ramah untuk masyarakat rukun. Bangsa Indonesia, bangsa Timur. Bangsa Timur dikenal bangsa yang ramah. Kita punya banyak istilah yang gandol kepada ramah. Ada ramah pejalan kaki, ada ramah anak, ada ramah difabel, ada ramah lansia haji kita sekarang, ada ramah lingkungan hidup. Inilah yang terus harus kita semai. Ramah ini terus kita jaga. Insya Allah kita akan memetik buah namanya kerukunan. Kalau kita sudah rukun, maka potensi yang ada ini tidak jadi beban, potensi yang ada ini justru jadi kekuatan. Potensi kita untuk menjadi yang terbaik di antara bangsa-bangsa sedunia terbuka lebar karena kita kaya raya, kita besar, kita hebat, asal kita rukun. Baik, pemirsa sekalian, tidak terasa Pak sudah 10 menit. Iya, tapi memang pengennya terus berlanjut Bapak. Iya, tapi ini sudah ditunggu di Semarang. Iya, sudah ditunggu di Semarang. Baiklah, semoga lain waktu Kakan Wil kerso lagi, kita ulik-ulik, kita bongkar lagi pemikiran-pemikiran beliau yang memang vibes-nya itu membuat seluruh ASN Kementerian Agama khususnya di Jawa Tengah yang hampir 30.000 itu jadi takut untuk tidak keren, Pak. Penyuluh juga jadi memaksa bagaimana bisa keren. Tapi penyuluh keren. Jadi teman-teman penyuluh, saya dapat apresiasi dari Pak PJ Gubernur. Saya dapat apresiasi dari Pak Kepala BKKBN Pusat atas peran teman-teman penyuluh. Juga tentu ASN yang lain, ada penghulu dan yang lain. Peran serta kita di 3 isu: penurunan kemiskinan, penurunan stunting, dan kita menjaga lingkungan hidup. Diakui oleh Pak PJ Gubernur, diakui oleh Pak Kepala BKKBN Pusat. Terima kasih, keren semuanya. Terima kasih Bapak Kakan Wil yang sudah mensupport kita semua dan selalu memberikan vibes positif untuk kita terus menjadi ASN yang keren. Dan sahabat pemirsa podcast Kembang Teh, waktu ternyata sangat terbatas karena Kakan Wil kita Bapak Dr. Mustainah Ahmad agendanya masih banyak. Tidak hanya yang nanti akan kita perlihatkan keseruan teman-teman penyuluh dan yang lainnya, seru-seruan di Taman Moderasi, tapi juga ternyata beliau ada tugas di Semarang. Kita doakan Bapak Kakan Wil beserta Ibu ada di samping saya. Semoga sehat selalu, senantiasa mendapat lindungan Allah. Amin. Semantan nugi semuanya ya, keluarga besar Kemenak Jawa Tengah selalu dalam rahmat Allah, sehat walafiat. Terima kasih Bapak Kakan Wil. Baik, cukup sekian sahabat pemirsa Kembang Teh, sampai jumpa di tayangan berikutnya yang semoga lebih seru dan tidak kalah seru dari hari ini. Semoga Kakan Wil tetap hadir bersama kita pada waktu yang akan datang. Sampai jumpa dan jangan lupa tonton, subscribe, like podcast Kembang Teh. Kebenak batang bercerut teh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.